Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang memiliki kisah mistis, bahkan di rumahnya pun sering terjadi hal-hal ganjil atau hal-hal aneh ya teman-teman. Namun sebelum nanti kita ngobrol bersama narasumber kita, saya ingatkan terlebih dahulu kepada para penonton Rizkuna Channel yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayang video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini. Dan juga saya doakan semoga kalian semua selalu diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya. Dan video kali ini disponsori oleh PT Santri Niaga. Barangkali para penonton, ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang mencari travel umroh, tinggal datang langsung aja ke Pondok Pesantren Al-Huda yang berada di Desa Cidulang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Bersama PT Santri Niaga, umroh nyaman dan juga aman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat, Kang Hakim. Alhamdulillah ya Pak ya. Barangkali boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Saya ngobrol sama Bapak siapa nih namanya? Oh, nama saya Pak Ayi Karistia Budi. Pak Ayi. Ya. Berarti panggilnya Kang Ayi atau Pak Ayi nih? Apa sajalah. Bebas. Bebas, Jadi fleksibel lah, apa saja. jadi teringat Kang Ayi itu kayak apa tuh? Panglima Viking ya? Almarhum. Iya. Berarti Pak Ayi ini memiliki kisah-kisah mistis ya? Kejanggalan-kejanggalan selama berapa tahun tuh tinggal di tempat angker? Ya, di tempat angker saya itu sekitar 13 tahun. 13 tahun berarti dari tahun 2010. 2010. Oke, pernah mengalami kejadian mistis apa aja sih Pak Ayi yang pernah dialami gitu selama 13 tahun itu? Sejak tahun 2010 ya banyak kejanggalan, keganjilan yang berada di rumah saya itu. Ya dari dimulai dibangunnya rumah saya itu tahun 2010 dan terusnya dihuni. Ya terjadi keganjalan diantaranya itu ya terdapat suara-suara yang menyeramkan. Suara kayak gimana ya tuh? Kayak seperti di sekitar rumah saya ya, kalau nggak salah itu di bawah rumah saya itu ada suara seperti kuntilanak ya gitu. Kuntilanak ya. Emangnya dulunya tanah yang dibangun rumah Pak Ayi itu bekas apa sih? Bekas mungkin tempat angker dulunya atau misalkan bekas kuburan atau apa gitu? Ya kalau setahu saya itu cerita dari orang tua saya dan kakek saya juga bahwa di tempat itu dulu ada disimpan itu kepala kerbau katanya. Kepala kerbau kayak sesajen kayak gitu? Sesajen seperti itu. Bahkan berapa kali ya, mungkin puluhan kali saya itu suka melihat ular tuh. Ular dari ular kecil sampai ular besar selalu ada di rumah saya gitu. Ular nyata atau ular goib gitu? Ya kemungkinan itu ular goib. Soalnya kalau ular seperti kalau biasa gitu, ya kalau ini itu jalan juga selalu cepat. Kalau ini kan jalannya juga lambat gitu. Terus keganjilan juga sering terjadi itu kalau masa ular di mesin cuci suka ada tuh di pengeringannya ya, kan tidak ada jalan gitu. Iya. Tapi belum pernah saya membunuhnya karena takut itu ya ular goib itu gitu. Ular hitam atau gimana tuh? Ya ular hitam, kebanyakan ular hitam gitu seperti itu. Itu waktu pembangunan rumah ada nggak keganjilan kejadian misalkan pegawai bangunannya kesurupan atau gimana? Kalau lagi membangun ya belum ada yang kesurupan. Aman berarti? Aman. Tapi setelah membangun itu ya kan ada yang pekerja yang menginap itu. Jadi tidur pun itu kalau bahasa Sundanya erup-erupnya gitu. Oh, kena erup-erup ya, hantu jadi nenek-nenek ya. Susah tidur gitu. Bahkan bukan yang dialami oleh mereka juga, dialami oleh saya juga. Itu kalau tidur itu suka ada bunyi itu dari keramik itu deg gitu. Maksudnya deg-deg itu kayak orang jalan ya, atau misalkan kayak orang jalan dari arah barat itu, barat daya itu. Jadi kisaran 20 meter itu ada suara seperti itu gitu. Suara seperti itu. Bahkan di luar rumah saya juga itu karena terdapat sumur ya. Itu suatu hari itu atau suatu malam itu ada kejadian ya yang ganjil juga. Itu ada seperti itu tuyul gitu. Tuyul. Iya. Maksudnya kan ada tuyul tuh
ada tuyul yang suka nyuri uang kan, tuyul putih ya? Ya, tuyul hitam ya. Tuyul hitam. Berarti Ya, kalau tuyul hitam itu biasanya kan anak kecil yang meninggal belum disunat gitu ya. Cerita-cerita orang dulu sih itu, tapi nggak tahu. Ya. Kan gini ya, di rumah saya itu kan ada ayunan gitu. Kadang-kadang yang kalau bahasa Sunda itu sayuni ya. Jadi di rumah saya itu kelihatan ada yang sedang duduk di ayunan tersebut gitu. Tuyul tersebut? Iya, tuyul tersebut. Bahkan ya selain tuyul juga ada. Ya, apa itu? Ya mungkin ya yang berbaju putih, gak tahu siapa ya gitu. Pernah gitu. Kuntilanak atau pocong? Gak tahu ya, pokoknya mungkin karena saya itu penakut, jadi orang yang bicara kepada saya itu gak tahu apa-apanya gitu. Yang penting di ayunan tersebut ada sesuatu yang aneh gitu. Jadi ya warga yang ngomong, yang lewat misalkan ke rumah Pak Ayi sering lihat sesuatu dihiraukan aja. Karena berhubung penakut, kalau misalkan pikiran kita ke sana terus nggak mungkin betah di rumah mungkin ya. Kan banyak orang yang bilang kok Cena berani tinggal di sana gitu. Karena mungkin kalau saya itu belum pernah melihat, cuma saya itu hanya mendengar gitu, mendengar dari telinga saya sendiri gitu. Emang banyak ganjilan gitu. Berarti yang sering terdengar tuh suara apa aja sih? Ya selain suara itu tuh kuntilanak ya, karena satu kali tuh ya suara ya seperti itu tuh ya jalan kaki ya, suara yang seperti ya itu kalau burung-burung itu tuh. Burung kayak gimana maksudnya? Kayak burung itu tuh yang kalau malam tuh suka ada burung gitu. Koreak gitu ya? Ya, betul. Tapi itu kalau suara-suara tuyul kan, kalau misalkan anak kecil kan main rame di ayunan atau gimana, kayak mainnya anak kecil lah, guyang, nah budak letik gitunya. Suka terdengar nggak suara-suara kayak gitu tuh? Ya suka, kadang kalau kelihatan, kalau saya kan sumur kan suka lihat, apalagi sekarang musim kemarau ya, jadi saya suka melihat, gak berani keluar gitu. Gak berani keluar. Jadi melihat dari kamar gitu. Ya kadang-kadang kelihatan apakah oleh angin atau tidaknya, mungkin kalau oleh angin kan gak ada angin gitu. Kadang ayunan itu bergoyang gitu. Tapi ada nggak satu ruangan di rumah Pak Ayi tuh yang Pak Ayi sendiri atau misalkan sama keluarga nggak berani masuk, atau menurut paling angker gitu? Ada. Itu apa? Tempat apa? Gudang, kamar atau apa? Kamar mandi yang satu. Kamar mandi. Ya. Itu dulu juga saya pernah mengurusi ini anjingnya dulu pernah. Nah, takut itu tidak betah dia gitu. Jadi ngegonggong terus karena mungkin itu jalan goib lah, mungkin itu lihat sesuatu yang melintasi ke arah rumah saya, mungkin itu jalur goib yang melintasi rumah saya gitu. Tapi kok kenapa, kan Pak Ayi udah tahu nih tempat tanah itu tanah angker, kok mau dibangun rumah gitu? Alasannya kenapa tuh? Ya itu kan warisan dari orang tua saya. Warisan dari orang tua. Jadi meneruskan gitu ya. Meneruskan gitu. Ya kenapa tidak, itu warisan orang tua saya, ya harus ditempati gitu. Karena kata orang tua, ini harus ditempati gitu. Gak boleh dijual. Gak boleh dijual gitu. Karena sakral banget kalau yang namanya warisan itu ya. Bahkan selain suara-suara yang aneh itu ya, kalau sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu, kan di rumah saya itu gak ada tikus ya. Gak ada tikus, soalnya kemana jalannya gitu. Tapi di atas itu suka rame gitu. Pernah gitu rame, kayak ada yang sedang bertarung gitu. Gak tahu apalah gitu. Gak tahu. Pokoknya di atas langit-langit ya, itu bertarung gitu. Rame gitu ya, kayak kalau ini malam Jumat atau malam Selasa. Pasti ada gitu. Jadi malam-malam tertentu ya. Malam-malam tertentu. Kalau malam Jumat emang terkenal ya angker, apalagi Jumat Kliwon. Selasa juga sama, Selasa Kliwon kan kayak gitu. Gak tahu apalah gitu. Pokoknya ya disebut angker juga rumah saya gitu. Tapi itu kalau misalkan suara tangisan, suara detak langkah ya, yang jalan kaki, itu setiap malam kejadiannya atau malam-malam tertentu juga? Itu malam-malam tertentu, gak setiap malam. Gak setiap malam-malam tertentu. Biasanya jam berapa itu? Ya di atas jam 1 ya. Jam 1 malam? Ya jam 1 malam. Ke anak, ke istri ganggu nggak? Alhamdulillah nggak mengganggu. Nggak, aman berarti ya? Aman. Soalnya ya aman juga lah, nggak mengganggu kami. Tapi ke istri sendiri, istri atau anak mungkin pernah lihat, pernah cerita ke Pak Ayi? Ya pernah. Apa tuh?
Ya kalau istri pernah lihat katanya ya suka bayangan-bayangan begitu ke tangga gitu. Oh, rumahnya 2 lantai berarti? Ya yang nggak 2 lantai, ya tempat menjemur di atasnya. Oh, gitu. Tempat jemuran. Ya. Jadi di tangga itu ada apa? Ya bayangan yang kayak naik tangga. Bayangannya kan mungkin kelihatan bayangan kayak laki-laki atau bayangan perempuan? Ya kayak laki-laki gitu. Besar? Iya gitu. Genderuwo mungkin? Ya tahu gak? Bukan kayaknya. Bukan genderuwo gitu. Terus juga informasi yang saya dapatkan, katanya rumah Pak Ayi ini dekat tempat angker ada sebuah batu yang mitosnya sangat kental banget mistisnya itu. Oh iya, ada tuh dekat jembatan itu batu yang dulunya itu pernah pertama bangun jalan di sana ke desa Cimanggu Hilir itu dulu itu batu tersebut gak bisa dipahat gitu. Gak bisa dibongkar? Ya gak bisa dibongkar gitu. Soalnya batu tersebut ada mitosnya gitu. Dulu juga pernah yang mau ke pasar tuh ada seekor kucing, ternyata setelah ditendang kucing itu menjadi membesar gitu. Ditendang, ditabrak atau misalkan? Ya dikepinggirin gitu. Jadi membesar itu. Jadi membesar sendiri. Iya, tapi itu membahayakan nggak misalkan ke pengendara sepeda motor atau pengendara mobil yang lewat sana? Ya enggak juga, soalnya ya menghilang gitu setelah itu. Hanya menampakkan doang. Hanya menampakkan. Menakut-nakuti. Ya. Itu kan tadi kata Pak Ayi nggak bisa dibongkar. Ya. Pernah nggak pakai alat berat? Mungkin alat beratnya rusak atau gimana gitu? Enggak, belum pernah. Dulu aja pakai pahat gitu. Oh gitu. Jadi secara manual ya? Ya. Selain kucing ada apa lagi penunggu di sana itu di aliran sungai tersebut? Dulu itu ya terutama di daerah saya itu banyak ular lah, terutama ular. Ular paling banyak. Ular gitu. Atau mungkin ada Ipri di sana kalau banyak ular kayak gitu? Kerajaan siluman ular atau apa gitu? Ya belum tahu ya, belum tahu betul kalau ada Ipri enggaknya, soalnya kalau Ipri mungkin ada penampakan juga ya ular besar gimana gitu ya. Tapi yang jelasnya banyak ular gitu masuk rumah. Secara logika nggak bisa masuk, ular tersebut nggak ada jalannya, tapi kok tiba-tiba kayak tadi kan di pengeringan mesin cuci kok bisa ada gitu. Bisa ada seperti itu. Itu ularnya sebesar apa sih? Ya sebesar apa ya? Sebesar mungkin diameter kayak gini normal. Ya, mungkin seginilah. Tapi pernah nggak ada yang besar kelihatan? Yang besar kelihatan itu di gerbang saya, tapi bukan oleh saya. Bukan sama Pak Ayi sendiri, sama siapa? Itu sekitar jam 11 orang mau bertamu atau gimana? Ya katanya itu habis dari Bandung lewat, kok ada ular di gerbang gitu. Gerbang. Ya tahu kemananya gitu. Atau mungkin itu ular penjaga rumah Pak Ayi. Nggak tahu, soalnya nggak pernah nyimpan itu. Nggak pernah nyimpan sesuatu gitu. Siapa tahu dari orang tua, dari leluhur ada khodam pendamping mungkin atau gimana? Ya kalau dulu sih pernah ada yang ngasih. Apa? Ngasih sesuatu ke saya tuh, barang gitu. Tapi barang tersebut gak tahu buat apa ini, katanya pegang aja gitu. Ini cocok buat kepemimpinan katanya. Oh gitu. Tapi karena saya penakut ya, itu barang tersebut saya kasih lagi ke adiknya orang tersebut. Barangnya berupa apa? Berupa golok tuh. Golok. Ya sekitar seginian lah. Kayak kujang gitu, keris? Iya, seperti itu. Emangnya kok bisa penakut gitu? Emangnya ada reaksi-reaksi aneh atau dari barang tersebut atau gimana? Setiap malam Jumat itu kan disimpan di lemari ya, itu bergoyang tuh kadang. Goyang sendiri? Iya. Setiap malam Jumat itu? Pokoknya bergoyang aja gitu. Jadi mungkin ada khodamnya, mungkin yang keluar mungkin. Gitu ya? Ya keluar dari benda tersebut gitu. Memangnya yang ngasih benda tersebut nggak ngasih tahu nih ke Pak Ayi, ini setiap malam Jumat atau malam Selasa mungkin disuguhi kopi hitam kan biasanya kayak gitu, atau dimandiin, mandi kembang gitu? Ya belum pernah sih, cuma ngasih aja gitu. Buat pegangan cuman doang. Gini aja, kalau ada minyak kasturi itu katanya kasih. Oh iya, diurusnya gitu, mungkin ya. Sama Pak Ayi karena nggak diurus, ngambek mungkin khodamnya. Ya, mungkin seperti itu, karena saya penakut ya, jadi dikasihkan lagi gitu. Oke. Itu tadi istri selain pernah lihat sosok bayangan-bayangan hitam, pernah apa lagi tuh? Melihat atau misalkan mendengar sesuatu? Ya sama seperti saya tuh, istri juga ya mendengar yang aneh-aneh juga gitu. Berarti dua-duanya mengalami. Lagi tidur sama Pak Ayi itu, ketika suara jalan terdengar, sama tangisan itu terdengar. Iya. Kalau tangisannya tangisan ya, perempuan. Kayak gimana coba tangisan? Ya kayak ya kalau saya nggak bisa menirukan ya kayak kuntilanak aja gitu. Kayak gitu, jadi iya. Kayak kesakitan kayak gitu mungkin ya? Kayak kesakitan gitu. Serem juga ya. Iya. Bahkan tetangga saya pun juga
suatu malam itu pernah gitu. Itu banyak orang padahal di rumahnya. Itu ada suara keluar, semua orang tuh ya apa mencari suara tersebut. Pada keluar berarti. Pada keluar gitu. Sumber suaranya dari jelas pas jembatan itu. Dari pas jembatan. Ya ada yang sekarang dibangun bengkel tuh. Oh, jadi tapi setelah dibangun bengkel aman. Ya. Atau masih ada suara-suara kayak gitu? Ya alhamdulillah sekarang itu mungkin karena suka ada ditinggal ya sama yang punya bengkel, jadi ya sekarang agak aman lah gitu. Agak aman, nggak kayak gitu. Dulu berarti ya? Kayak dulu gitu. Kalau terus banget gitu. Kalau sekarang berarti di daerah itu, daerah tempat angker tersebut apa sih namanya, Cikokot ya? Cikokot. Di daerah Cikokot berarti ada berapa rumah selain rumah Pak Ayi? Oh, di sekitar saya itu 1, 2, 3, 6 rumah. 6 rumah. Kalau dulu pas 2010 ada berapa? Cuma rumah Pak Ayi doang? Enggak, banyak. Udah banyak. Udah ada 3. Tetangga juga sama mengalami hal-hal kayak gitu, Sam? Ya tetangga udah gak aneh mungkin. Udah gak aneh? Iya. Udah beradaptasi mungkin. Iya. Udah beradaptasi dengan ya lingkungan sekitar mungkin, karena saya itu orang baru mungkin. Ya seperti itulah. Perkenalan mungkin ya. Perkenalan mungkin ya, gak apa-apa lah. Cuma sebatas say hello atau gimana lah gitu. Oke. Kalau di tempat lain pernah nggak mengalami kejadian mistis? Pernah. Kenapa sih saya itu selalu berhubungan dengan ular gitu ya? Kenapa tuh? Kalau saya itu pernah tuh di suatu tempat, saya itu dengan teman saya berdua, ya teman sejati saya itu, dari Talaga pulang gitu sekitar jam 3. Jam 3 malam? Jam 3 sore. Sore? Ya. Oh, sore. Pas gak tahu kenapa, tiba-tiba ada ular. Dan berhenti di tengah jalan. Dan ular tersebut bermahkota. Bermahkota kayak gimana? Ya, kayak raja? Iya, kayak raja gitu. Tapi seumur hidup saya baru 1 kali itu di sana. Ularnya sebesar apa? Ularnya sebesar tangan saya segini. Segini. Tapi panjang. Panjang. Ular hitam, bukan? Ular hitam. Bermahkotanya berarti emang bener ada mahkotanya atau cuman corak warna doang? Mahkota. Bermahkota. Tapi nggak tinggi ya mahkota aja gitu. Terus ular tersebut gimana tuh? Ya ular tersebut ya berjalan pelan-pelan, bahkan berdirilah sekitar 10 menit ada. Nengokin Pak Ayi. Ya gini, saya bawa mobil kan sama teman gitu. Diam aja tuh ular di tengah jalan. Setelah ada 10 menit, ya enggak, kalau ular biasa kan cepat ini. Lama. Dari kesana juga 5 menit ada gitu. Tapi sampai rumah ngikutin gak ular tersebut? Atau misalkan ada hal-hal keganjilan di rumah? Terus keganjilannya pagi harinya saya sakit sama teman saya itu. Tapi nggak dilindis kan ularnya? Enggak, tapi sakit. Setelah lihat ular itu? Iya. Sakit. Saya itu ya sakit biasa lah. Demam gitu, nggak sampai parah gitu mungkin. Kalau orang kampung bilangnya kasibat ya? Iya, kasibat lah gitu. Orang kampung bilang itu kasibat lah gitu. Karena itu, mungkin lihat sosok ular siluman atau ular goib seperti itu. Dan selain itu juga ada juga keganjilan tuh. Apa tuh? Di siang hari juga gitu. Siang hari? Iya. Jadi siang hari juga ada ya makhluk goib ya? Ada. Dikira saya mah kalau makhluk goib itu keluarnya pas malam, tengah malam kayak gitu. Siang bahkan hari juga itu ya sekitar duhuran lah. Itu teman saya lagi tidur dari satu kamar dipindahin. Di rumah Pak Ulis? Di rumah Pak Ayi? Bukan, di rumah teman. Oh, di rumah teman. Ya, di suatu bangunan ya. Pokoknya di satu bangunan aja. Satu bangunan. Emang bangunannya angker gitu? Ya disebut angker ya tidak mungkin gitu. Gitu. Tapi kebanyakan orang di bangunan tersebut kalau malam sering suka ada yang melihat di atas. Ya itu bangunan itu dua lantai juga gitu. Ada apa di bangunan tersebut? Ya ada orang gitu kalau malam itu. Orang maksudnya? Ya penunggunya atau gimana? Penunggunya mungkin gitu. Tapi makhluk goib bukan manusia. Makhluk goib bukan manusia gitu. Serem juga ya. Serem. Itu wanita atau laki-laki penunggu bangunan tersebut? Wanita kayaknya. Wanita. Ya. Kuntilanak. Nggak tahu kuntilanaknya, pokoknya banyak yang melihat itu begitu. Sering. Sering yang melihat bahwa di atas bangunan tersebut ada yang suka yang nempel gitu. Di temboknya gitu. Seperti itu. Jadi nempel di tembok, bukan di dalam bangunannya? Bukan. Ya itu kejadiannya bukan malam hari, siang hari juga ya seperti itu. Sering. Iya. Bahkan saya sendiri menyaksikan itu sekitar jam 8 malam ya di bangunan tersebut. Nggak ada angin, itu ada sesuatu yang bergoyang. Goyang? Maksudnya? Ya bergoyang, pokoknya ada benda, yang ada goyang sekitar sendiri. 10 benda, nggak ada angin gitu ya. Kok tiba-tiba bergoyang gitu. Goyang sendiri? Iya.
Serem. Biasanya emang kalau misalkan menurut pakar spiritual, contohnya misalkan di hutan atau di pemakaman kayak kita kayak gini, nggak ada angin, nggak ada apa, tapi ada pohon, ranting pohon yang gerak sendiri tuh katanya digerakin sama yang kayak gitu. Terus tiba-tiba ada angin besar, sama juga aura positifnya dapat katanya kayak gitu. Itu sampai jatuh nggak bendanya? Enggak jatuh, bergoyang ya. Goyang doang. Diam lagi gitu. Saya itu penakut, tapi dalam hati saya ya udahlah, saya beraniin aja lah gitu. Tapi kok aneh ya, kebanyakan makhluk gaib itu ganggunya sama penakut ya. Iya, sama penakut seperti saya ini, seperti itulah. Tapi yang sering nampaknya itu ular. Ya ular satu, banyak. Pokoknya kejadian-kejadian. Kalau pulang dari Bantarujeg, dari Salawangi gitu, dari Talaga, itu yang nampak itu ular gitu. Nampaknya itu sering yang muncul, lihat tulisnya ada apa mungkin dengan saya gitu. Berhubungan ular itu ya. Gitu, seperti itu. Mungkin ada hodam pendamping, mungkin karuhun. Nggak tahu ya. Yang gitu. kurang hafal juga. Mungkin seperti itulah. Tapi aman kan, ganggu. Aman, belum pernah mengganggu. Belum ya. Dan mungkin seumur hidup saya baru satu kali saya pernah kasibat itu seperti itu. Sampai sakit itu. Sampai sakit tuh. Belum pernah saya itu, cuma satu kali aja gitu seperti Berarti itu. Belum pernah sakit. Ketemu dengan ular itu, kok saya sakit gitu seperti itu. Oke. Terus juga ini saya lihat dari aura wajahnya ada agak berbeda gitu, Paulis. Gitu. Pak Ayi. Oh ya, mungkin nggak tahu ya. Kata orang itu, saya itu pernah ya, kata yang bisa. Kalau saya itu pernah saya tuh minta sesuatu kepada orang tersebut. Kamu itu gak boleh minta sesuatu. Kenapa? Di kamu juga udah ada, katanya seperti itu. Berarti disimpan dari apa gitu? Maksudnya gak tahu, mungkin itu gak ada di tubuh. Bawaan pribadi. Kalau gak ada bawaan katanya. Kalau satu waktu kadang ketempel gitu. Nempel gitu. Tiba-tiba di karuhun mungkin dari siapa tuh. Jadi dari nenek moyang mungkin ya, untuk menjaga anak cucu. Karena kalau misalkan nenek moyang mendoakan teh kan sampaikan ke anak incu jenanya gitu. Soalnya saya tuh gak punya mantra, gak punya apa-apa gitu. Tapi karismanya beda, auranya berbeda gitu. Gak tahu, pokoknya kalau tapi waktu-waktu gitu. Sewaktu-waktu. Jadi waktu-waktu. Kadang-kadang kan orang-orang juga kadang terkesima juga bisa gitu. Gitu. Bahkan mungkin cewek juga bisa terkesima juga. Jadi cuma satu kali kedip, kayak Pak Soekarno kayak gitu? Bukan kedip saya tuh. Gimana? Senyum. Oh gitu. Dengan senyuman wanita langsung kelepak-kelepak kayak gitu. Tapi gak semua senyum saya gitu yang bisa gitu. Ya cuman mungkin gak setiap senyuman saya mengandung ya inner beauty gitu. Mungkin berapa tahun sekali lah mungkin itu mah. Jadi karena keluarnya itu karismanya itu ada nggak bisa diatur sama kita gitu ya. Nggak bisa diatur sama kita. Gitu. Jadi semaunya dia aja gitu. Kadang-kadang mungkin dia kurang paham juga yang kayak gitu tuh. Takutnya kalau begini inner beauty saya ini ya takut ada kecantol juga gitu. Kecantol. Jadi terkenal tukang kawin ya. Sampai puluhan kali. Enggak, alhamdulillah deh. Iya. Soalnya kayak Paduka Presiden Soekarno kan terkenalnya kayak gitu. Lihat cewek cukup satu kali kedip udah nyantol kan kayak gitu. Tapi kalau Pak Ayi mah cukup dengan senyuman gitu. Senyuman aja. Senyuman langsung. Pernah nggak itu praktek misalkan waktu dulu nih belum nikah, masih bujang atau gimana, lihat senyum sama cewek langsung kecantol, pernah nggak kayak gitu? Pernah juga. Pernah. Sempat ada yang ngejek, mungkin ceweknya nggak mau, tadinya nolak, terus dikasih senyuman langsung nyantol, pernah juga. Gimana ceritanya tuh? Ceritanya ya dulu lagi sekolah tuh SMK saya itu. Kan di SMA kan saya tuh gak banyak cewek ya, semua cowok. Iya emang kalau SMK kayak gitu. Kalau pulang sekolah kan suka keluar gitu ke SMK gitu, SMK yang Semeya kalau dulu ya. Itu kan dulu itu kalau main ke Semeya itu kadang-kadang yang di STM itu suka pada kenalan gitu ya ke cewek. Iya, karena STM pusatnya laki-laki, Semeya pusatnya perempuan ya. Itu perempuan gitu. Ya kadang-kadang kalau kita pertamanya itu dalam diri kita ya, gini Kang, kalau kata hati itu cewek itu pasti benang gitu ya, pasti mau kecantol gitu ya. Kecantol gitu. Kalau dari hati kita enggak dilanjutin seperti itu. Langsung connect berarti ya, connect gitu. Misalkan lihat cewek, ini pasti mau nih sama saya gitu. Langsung mau gitu. Tapi saya jujur saya tuh gak punya mantra kalau apa-apa gitu. Karena itu ya punya aura dan karisma itu. Iya, seperti itu. Yang dari nenek moyang. Iya.
Tapi karisma saya itu kelembutan gitu, bukan ya bukan kekerasan lah. Iya emang bener ya. Sok inner beauty mungkin lah. Karena emang perempuan pengennya kelembutan ya. Gak ada yang perempuan yang mau dikasarin. Minum dulu ya kita. Boleh, santai aja, tenang ya. Tenang Pak I. Walaupun di area pemakaman ya tenang aja deh. Iya. Nggak bakal ngapain. Sebenarnya saya penakut ini, mungkin kalau pulang mungkin saya agak bisa tidur lah. Kenapa kok bisa gitu? Ya gitu. Saya tuh orangnya nggak tahu, dari rumah teman ke rumah saya juga saya suka nyuruh orang ngantar gitu. Jadi karena mungkin itu sering lihat ular itu, atau misalkan sering lihat. Ya dari kecil saya tuh penakut. Oh penakut. Ya. Jadi bawaan dari lahir ya? Dari lahir gitu. Ya kata bahasa Sunda burangan lah gitu. Tapi itu tuh pertanyaan saya yang belum dijawab satu tuh. Apa? Yang pernah nggak ada perempuan yang ngejek, misalkan dikasih senyuman langsung kecantol besoknya, pernah nggak? Kalau saya tuh dalam hidup belum pernah yang nggak kecantol gitu. Oh, belum pernah ditolak perempuan? Ya, belum. Waduh, luar biasa. Gitu. Nanti Playboy Majalengka nih, kota angin. Jadi setiap cewek pasti mau, nggak pernah ditolak cewek berarti ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti pernah punya mantan berapa? Ya kalau mantan banyak sih. Nggak kehitung? Ratusan? Kalau ratusan enggak, ya puluhan. Banyak, pokoknya lebih dari 10 lah. Lebih dari 10. Kalau mantan. Terus apa itu? Ya udah sok masing-masing aja, kalian kita udah. Iya. Aman. Ada cerita lain atau udah cukup Pak Ayi? Oh, ya seputar apa lagi itu ceritanya? Mistis atau misalkan yang lainnya deh. Ya, fokusnya sih ke mistis sih, ada nggak? Ya ada tambahan tuh. Kan depan rumah saya itu kalau dulu kan suka ada ada lampu jalan ya, gitu. Jadi gak seram gitu. Sekitar 8 bulan mungkin lampunya mati itu. Jadi gelap tuh. Jadi kalau ada orang yang ke pasar itu di sekitar rumah saya itu 50 meteran lah. Itu suka ada yang melihat sesuatu. Melihat apa? Yang kan ke pasar itu jam 1, jam 2, jam 3 ya. Pernah itu orang tersebut bilang ke yang dia itu mungkin penghuni itu gitu. Awas jangan menghalang. Jangan menghalangi jalan. Iya, seperti itu. Sosoknya apa itu, perempuan atau apa? Laki-laki. Laki-laki hitam. Iya, hitam. Genderuwo berarti ya kalau kayak gitu. Tahu itu genderuwo apa tidaknya. Pokoknya itu bukan mengada-ngada ya, seperti itu. Ada realita ya, nyata ini mah ya. Mungkin yang seperti apa gaib itu sukanya di tempat gelap ya. Seperti terus itu. Juga kebetulan rumah Pak Ayi ini dekat area pemakaman umum ini ya, yang kita ngobrol. Terus kali tempat angker, kali Cikokot. Itu kalau misalkan biasanya kan Pak Ayi, kalau misalkan orang-orang yang tinggal dekat area pemakaman umum suka ada pertanda tuh kalau ada yang meninggal dunia atau sesudahnya ada yang meninggal dunia. Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Ya pernah juga, tapi nggak setiap ada yang meninggal ada kejadian gitu. Hanya meninggal yang nggak wajar mungkin. Ya nggak wajar suka gitu, ada tanda seperti apa, suara di atas seperti gebruk gitu ya, suka ada seperti itu. Jadi suara gebruk. Iya seperti itu. Terus suka ada ini apa, tandanya itu burung apa sekarang itu, burung apa tuh? Hantu ya seperti itu. Burung apa tuh yang suka kalau ada yang mau meninggal tuh? Ya itu makan pertanda hampir keseluruhan, ada tapi burung cincuing berputar di sekitar di rumah Pak Ayi. Ya. Kalau sesudah ada yang meninggal kan biasanya ada mungkin nih ada yang ketuk pintu lah, atau gimana? Belum ada berarti. Belum ada ketuk pintu. Karena nggak ada kejadian ada seseorang yang meninggal sangat mengerikan sekali di rumah. Belum pernah. Belum pernah. Oke, berarti cukup ya Pak Ayi ya. Obrolan kita untuk malam hari ini. Nanti kalau misalkan ada yang kangen kita dilanjut lagi obrolannya, karena mungkin cerita mistisnya masih banyak. Masih banyak soalnya ya lumayan lah perjalanan saya di desa ini. Ya dari tahun 2021 sampai sekarang berarti 22 tahun. Dari 2001 Bang itu mungkin. Iya 2001 kalau 2021 mah cuma 2 tahun. Ya 2001 ya gitu ya. Dari 2001 gitu sampai sekarang berarti 22 tahun. 22 tahun. Soalnya saya dulu jarang di rumah gitu. Sekolah di luar, bahkan di Jawa Timur dulu gitu. Oh, pernah juga di Jawa Timur. Berarti masih banyak cerita misteri ya. Banyak gitu. Oke, teman-teman, mungkin untuk obrolan kita kali ini cukup sekian aja ya Pak Ayi. Ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Ayi sehat selalu, berkah selalu ya.
Oke teman-teman, saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.